Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatun Novia. Saya Sabrina Julia Tridika Nisa. Kami dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Samarinda. Di dalam video ini kami ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai paradigma kognitif dan 3 tokoh. Yang pertama adalah Carl Rogers dengan teori self, dan yang kedua adalah Albert Bandura dengan teori belajar sosial, yang ketiga adalah Kurt Lewin dengan teori medan. Baik, langsung saja. Ya, sebelum masuk ke teori-teori penjelasan dari para tokoh paradigma kognitif, ada sedikit penjelasan mengenai paradigma kognitif ini sendiri. Paradigma kognitif ini sendiri berasal dari teorinya Gestalt, yaitu kesatuan, keseluruhan, dan pola. Dalam teori ini, Gestalt berpendapat bahwa manusia itu sebagai pemroses informasi. Dalam paradigma kognitif ini sendiri, untuk memahami tingkah laku manusia, perlu adanya suatu pemikiran, perasaan, dan keyakinan. Adapun beberapa tokoh dalam paradigma kognitif ini, yang pertama itu Carl Rogers dengan teori self-nya, yang kedua Albert Bandura dengan teori belajar sosial, dan yang ketiga Kurt Lewin dengan teori medan. Baik, teori yang pertama adalah teori Carl Rogers, terpusat pada diri atau self. Sebelum kita masuk ke teorinya, kita menjelaskan sedikit biografi tentang Rogers. Rogers sendiri lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois. Ia menyelesaikan pendidikan sampai S3. Pada tahun 1924, Rogers lulus S1 di University of Wisconsin. Lalu ia melanjutkan ke S2 di salah satu universitas di New York, tetapi ia pindah ke Teachers College of Columbia. Lalu di sana ia mendapatkan pengaruh filsafat John Dewey dan mengenal psikologi klinis dalam bimbingan L. Hollingworth. Pada tahun 1928 Rogers lulus S2. Lalu ia mendapatkan gelar doktor juga pada tahun 1931. Lalu setelah lulus, Rogers dan teman-temannya melakukan sebuah penelitian dalam bidang konseling dan psikoterapi melalui perawatan klinis, di mana hasil dari penelitian itu menjadi dasar teori self. Di dalam penelitiannya itu, Rogers mendapat banyak gagasan mengenai kepribadian yang disimpulkan dari catatan-catatan yang berkaitan dengan pernyataan dari pasien perawatan klinis itu, mengenai gambaran dirinya dan perubahan yang dia alami selama dia melakukan proses terapi itu. Di sini ada beberapa teori Rogers yang mengungkapkan pembentukan self dan perkembangannya. Sebenarnya ada 19, tetapi saya di sini hanya menyebutkannya hanya 3 dari 19 itu. Yang pertama adalah setiap individu pasti akan mengalami pengalaman yang berubah-ubah tergantung dari masing-masing individu. Yang kedua adalah tergantung dari bagaimana persepsi masing-masing individu terhadap tempat di mana individu itu berada. Maka reaksi setiap individu pun berbeda. Yang terakhir, yang ketiga, setiap individu memiliki suatu dorongan atau motif untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan dirinya. Lalu di sini Rogers menyimpulkan dari banyaknya teori itu, Rogers menyimpulkan bahwa
Teori ini menggambarkan titik akhir dari perkembangan kepribadian, yaitu adanya suatu kesamaan pokok antara medan pengalaman fenomenal dan struktur self yang akan menunjukkan pembentukan sistem nilai-nilai individual yang mempunyai kesamaan nilai-nilai orang lain. Mungkin itu aja dari teori Carl Rogers, teori self. Kedua, tokoh dari Albert Bandura dengan teori belajar sosial. Sedikit penjelasan mengenai biografi dari Albert Bandura. Albert Bandura ini lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Kanada. Ia menjalani kehidupannya itu dari ia kecil sampai pendidikannya selesai di sana. Albert Bandura ketika menjalani pendidikan, ia mengambil jurusan psikologi di University of British Columbia pada tahun 1949. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya lagi hingga ia mendapatkan gelar profesor. Dalam teori belajar Albert Bandura ini, ia mengatakan bahwa sebagian besar dari tingkah laku manusia itu diperoleh dari diri sendiri, tetapi dalam proses pembelajaran sosialnya, seseorang itu juga membutuhkan bantuan orang lain sebagai penentara. Dengan kata lain, seseorang dapat bertingkah laku dan berperilaku dari apa yang diamatinya atau dari apa yang ditiru atau modeling dari orang lain. Dalam eksperimennya pun, Albert Bandura dan murid serta asistennya, ia melakukan suatu eksperimen terhadap anak-anak yang berkaitan dengan peniruan. Hasil dari eksperimennya itu, mereka menyadari bahwa peniruan itu dapat berlaku hanya dengan pengamatan perilaku orang yang ditiru. Lalu Albert Bandura ini berpendapat bahwa perilaku seseorang itu merupakan hasil dari kognitif atau dari dalam diri sendiri dan lingkungannya. Lalu tokoh yang terakhir yaitu teori Kurt Lewin, yaitu teori medan. Biografi dari Kurt Lewin yaitu Kurt Lewin lahir pada tahun 1890 di Prusia. Lalu ia menjalani pendidikannya sampai mendapat gelar doktor di Universitas Freiburg, Munich, Berlin. Selama di perguruan tinggi, ia belajar tentang filsafat dan psikologi, dan ia senang melihat kelompok para ahli psikolog muda di laboratorium psikologi Karl Stamm, di mana tempat itu merupakan tempat awal mula mazhab psikologi Gestalt. Kurt Lewin juga menjadi seorang ahli Gestalt, akan tetapi ia berbeda pendapat dengan kelompok para ahli Gestalt lain. Karena ia tidak menekankan kesamaan persepsi terhadap doktrin penting bagi para ahli Gestalt sebelumnya. Si Kurt Lewin ini lebih menekankan pada bidang motivasi. Untuk teori medan atau lapangan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin, Kurt Lewin ini mengambil definisi lapangan dari karya Albert Einstein, bahwa lapangan adalah suatu keseluruhan fakta-fakta yang ada yang dianggap sebagai saling berhubungan. Teori medan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin yaitu antara individu, kelompok, dan lingkungan saling mempengaruhi satu sama lain. Jika ada individu yang mempunyai kemampuan yang lebih, maka individu tersebut dapat mempengaruhi kelompok ataupun lingkungannya. Begitu juga sebaliknya gitu. Teori medan ini awalnya dari ilmu pengetahuan Lewin pada bidang fisika dan kimia. Lalu Kurt Lewin ini membandingkan cara berpikir ilmiahnya dengan Aristoteles dan Galileo untuk menemukan hukum ilmiah. Begitu terakhir dari tokoh terakhir dari paradigma kognitif.
Selanjutnya pembahasan terakhir itu mengenai persamaan dan perbedaan teori dari masing-masing tokoh. Dari persamaan teori masing-masing tokoh itu sendiri, mereka membahas mengenai motivasi atau dorongan. Di dalam teori self-Carl Rogers ini, setiap manusia itu mempunyai pengalaman dan persepsi yang berbeda-beda juga. Dari pengalaman dan persepsi yang berbeda-beda itu, seseorang itu mendapatkan dorongan self untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri. Selanjutnya itu teori kedua dari Albert Bandura, yaitu belajar sosial. Dalam belajar sosial ini, manusia juga membutuhkan bantuan orang lain dengan cara meniru tingkah laku dan perilaku orang lain. Selanjutnya, pada teori Kurt Lewin, yaitu teori medan, jika di dalam lingkungan itu terdapat suatu individu atau kelompok yang di dalamnya mempunyai suatu kelebihan atau kemampuan yang lebih, maka individu atau kelompok yang terdapat di dalamnya itu dapat mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, perbedaan teori dari masing-masing tokoh yang perbedaan dari ketiga tokoh yang sudah dijelaskan tadi, itu dari penelitiannya. Carl Rogers kan memakai penelitian dalam bidang konseling dan psikoterapi melalui perawatan klinis, yang mana pada penelitiannya Rogers beserta teman-temannya meneliti dari catatan-catatan pernyataan pasien perawatan klinis. Teori dari Albert Bandura, yaitu ia meneliti dengan melakukan eksperimen terhadap anak-anak yang berhubungan dengan peniruan, karena itu tadi. Sedangkan dalam teori medan Kurt Lewin, ia membandingkan cara berpikir ilmiahnya dengan Aristoteles dan Galileo supaya bisa menemukan hukum ilmiah begitu.